Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, Al-Azizil Ghafar, Muqawwirul Laili 'alan Nahar, Tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Kita masih bisa silaturahim, bermuwajahah, talabul ilmi. Salat subuh berjamaah ini adalah perkara yang mahal, yang tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Maka kita niatkan istiqamah sampai akhir hayat nanti menjaga salat berjamaah ini. Semoga kita tetap diistiqomahkan di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang istiqamah di dalam jalan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Jangan kita menghadap Allah kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ruh dan badan kita berpisah, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, suatu ketika pada tahun 1935-an ada seorang ulama Sambas yang bernama Syekh Muhammad Basuni Imran bertanya kepada Syekh Rasid Ridho, ulama dan cendekiawan Mesir pada waktu itu. Pertanyaan Syekh Muhammad Basuni Imran kepada Syekh Rasid Ridho adalah, mengapa kaum muslimin mundur dan kaum selainnya maju? Ulama zaman dulu ketika dia tanya sesuatu yang berat, dia ganti pertanyakan dengan ulama-ulama yang memiliki kemampuan di atasnya, karena jawabannya menjadi referensi bagi umat Islam yang lainnya. Maka pertanyaan oleh Syekh Rasid Ridho pada waktu itu disampaikan kepada salah satu mufti Libanon yang bernama Syekh Shakib Arsalan, sehingga pada tahun 1950-an muncul tulisan berbahasa Arab dalam majalah Al-Manar yang tertulis, limadza ta'akhkhara al-muslimun walimmadza taqaddama ghairuhum. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
Yang lebih bebas adalah mengapa kaum muslimin mundur dan kaum selainnya maju. Pertanyaan ini kemudian menjadi renungan kita bersama sampai hari ini. Betapa kaum muslimin dalam berbagai hal mengalami kemunduran. Apa penyebab mundurnya kaum muslimin? Yang pertama adalah hilangnya sifat keimanan, hilangnya sifat ketakwaan, dan teguh pendirian terhadap nilai-nilai Islam. Kalau umat Islam sudah hilang pendiriannya, lemah keimanannya, tidak sampai pada derajat ketakwaan. Kalau umat Islam sudah tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, tidak memiliki teguh pendirian dalam hal nilai-nilai Islam, maka dia tidak akan memiliki sifat istiqomah. Kalau umat Islam tidak memiliki sifat istiqomah, maka umat Islam tidak memiliki sifat produktivitas. Maka cara melemahkan kaum muslimin adalah melunturkan keimanannya, melunturkan keislamannya, diganti dengan glamornya dunia, fashion yang berlebihan, sehingga umat Islam akan hilang keteguhan pendiriannya terhadap nilai-nilai Islam, keistiqomahnya akan hilang dan akan digantikan dengan umat yang borju, umat yang mengejar fashion, umat yang berlebihan mengejar dunia, sehingga yang terjadi adalah hilangnya teguh pendirian terhadap nilai-nilai Islam. Maka sholat jamaah yang dilakukan kaum muslimin di masjid itu memiliki korelasi dengan kemajuan dan penataan umat. Kalau umat itu datang tepat waktu, disiplin untuk sholat berjamaah, maka umat itu akan maju. Kalau umat itu rapat berjamaah membangun shaf, maka diimplementasikan di luar, maka umat kemudian akan menjadi umat yang kuat. Sayangnya umat Islam membangun shaf dan jamaah baru dalam tataran sholat, belum dalam tataran ekonomi, belum dalam tataran pendidikan, apalagi dalam tataran politik. Sangat berat. Kenapa? Umat Islam tidak membangun jamaah. Penyebab dari kemunduran umat adalah lemahnya keimanan, lunturnya ketakwaan, hilangnya teguh pendirian terhadap nilai-nilai Islam. Ditulis oleh Mufti Libanon Syekh Syakib Arsalan pada waktu itu. Yang kedua, apa penyebab mundurnya umat Islam sehingga umat yang lain maju? Adalah hilangnya sifat saja'ah, hilangnya sifat berani untuk membela kebenaran. Lingkungan kita, keluarga kita, bangsa kita adalah sasaran dakwah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai dakwahnya, dia dihadapkan dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang tidak bisa tergambarkan hari ini. Bagaimana di lingkungan yang keras, panas, dihadapkan oleh manusia-manusia yang keras, tetapi keberanian Rasulullah untuk berdakwah, keberanian Rasulullah untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dengan kelembutan, dengan keikhlasan, dengan dakwah yang menyejukkan, sehingga mampu mengajak umat sedikit demi sedikit sehingga lahir as-sabiqunal awalun, golongan yang pertama kali masuk Islam. Kemudian dakwah menyebar. Rasulullah kemudian berhijrah ke Yastrib yang sekarang menjadi Madinah, dan dia kirimkan para dai, para sahabat
untuk masuk ke jazirah Arab, mengajarkan nilai-nilai Islam dengan kebenaran, dengan keberanian, dan dengan keikhlasan. Tentunya sifat itu juga harus tertanam dalam diri kita. Kenapa umat hari ini tidak berani mengatakan kebenaran? Karena dirinya juga banyak kesalahan. Bagaimana dia mau melarang orang untuk korupsi sementara dia juga pelaku? Bagaimana dia mau melarang orang untuk tidak mengambil hak orang lain sementara dia setiap waktu proyek dia garap dengan suap dan lain sebagainya? Akhirnya terikat, tersandra dalam satu situasi, sama-sama dalam keburukan. Maka bagaimana mulainya? Istiqomahlah di jalan Allah. Milikilah sifat berani untuk membela kebenaran dan ketaatan karena Allah. Kalau umat sudah tidak berani memiliki keberanian untuk mengingatkan sebuah kesalahan, kalau umat melihat kesalahan yang dilakukan orang lain acuh tak acuh, tidak berani memberikan dan menasihati dan mendakwahi, maka umat ini akan mundur, sehingga apa yang terjadi, keburukan akan menjadi hal yang biasa. Kalau keburukan akan menjadi hal yang biasa, kita akan melihat kemaksiatan yang biasa. Kalau kemaksiatan yang biasa, setiap hari kita akan melihat orang yang berdosa secara biasa. Tentunya dengan berbagai porsinya, umat ini harus mampu, berani membela kebenaran untuk agama Allah. Yang ketiga, kenapa umat ini mundur? Terjangkit penyakit wahan, al-wahan, hubbud dunya wa khara'iyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Kalau umat sudah terlalu larut dengan dunia, berlebihan terhadap dunia, mengagung-agungkan dunia seakan kita akan hidup selamanya, maka akan timbul penyakit yang berbahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok umatku itu seperti buih di lautan. Ada angin ke selatan, dia akan ikut ke selatan. Ada angin ke barat, dia tidak akan ikut angin ke barat. Seakan sesuatu yang tidak ada prinsipnya. Para sahabat bertanya, apakah umat pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Justru umat itu banyak, tetapi terombang-ambing. Apa penyebab terombang-ambingnya umat? Hubbud dunya wa khara'iyatul maut. Bagi kita umat Islam, kematian adalah sesuatu yang nanti akan kita temui. Bagi kita umat Islam, dunia adalah jalan untuk menjemput dunia selanjutnya. Bagi kita umat Islam, dunia ini at-tariq untuk menjemput akhirat yang penuh kemuliaan. Kalau umat Islam memiliki prinsip itu, maka dia akan maksimal beribadah, maka dia akan maksimal ikhtiarnya, sehingga akan produktif dan umat ini akan maju. Penyakit yang berbahaya yang menjadikan umat ini mundur, banyak angan-angan, adalah hubbud dunya wa khara'iyatul maut, cinta terhadap dunia, takut akan kematian. Bayangkan, ini umat Islam dalam sekumpulan tertentu berkumpul, beraktivitas, dipanggil di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada satupun yang ke masjid. Dia tetap tekuni aktivitas setiap harinya. Padahal Islam mengajarkan, i'malu dunyaka ka'annaka ta'isun abadan wa'malu fi akhiratika ka'anna tamutu ghadan. Kerjalah seakan-akan engkau akan hidup selamanya, ibadahlah seakan-akan besok engkau tiada. Konsep ini di dalam Islam namanya tawazun, seimbang. Kalau umat Islam tidak mampu menjaga ketawazunan, tidak mampu menjaga keseimbangan,
maka umat akan mundur, tidak memiliki manajemen diri. Dia kejar dunia saja, tetapi juga akhirat harus dikejar. Dia kejar akhirat saja, padahal dunia juga sarana untuk menjemput akhirat. Tawazun, seimbang, wasatiyah, berada di tengah adalah cara untuk menjemput keberkahan dunia dan akhirat. Selanjutnya, apa yang menjadikan umat ini mundur? Ikhtiar umat ini begitu rendah. Produktivitas umat ini begitu rendah. Kalau kita ke barat, ke Amerika katakan, ketemu 1000 orang, kita akan ketemu 500-nya sudah doktor. Kalau kita ke Cina, ketemu 1000 orang, mungkin 250 sampai 300-nya doktor. Kalau kita ke Indonesia, ketemu 1000 orang, mungkin satunya doktor. Sudah kuliahnya susah, bayarnya mahal, nyari kerjanya susah. Kalau nuntut ilmu karena tujuannya untuk mencari kerja, nggak balik modal di Indonesia ini. Bapak ngapain kuliah tinggi-tinggi banyak-banyak? Berkah, nyari berkah menuntut ilmu saja. Jadi nggak ada korelasi antara kekayaan dengan gelar. Tetapi kewajiban kita adalah terus berikhtiar kepada Allah. Kalau umat ini ikhtiarnya rendah, maka umat ini akan tertinggal. Saya gambarkan di depan saya ini ada handphone, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Finlandia, orang Amerika melihat handphone ini, apa yang dilakukan? Dia akan membuat handphone yang lebih canggih dari yang dia pegang, sehingga mampu menguasai dunia. Begitu sampai di Cina, apa yang dia lakukan orang Cina? Sudah pasti bisa ditebak. Bagaimana caranya? Saya membuat handphone, walaupun mirip tapi kondisi dan kualitasnya lebih rendah, murah, terjangkau, sehingga handphone Cina seluruh dunia ada. Jadi Pak Kaswadi kalau bawa jamaah di Mekah itu, dari tasbih sampai peci barang Cina semua, karena nggak kena pajak gitu. Sepatu, jadi produk Bangladesh, produk Pakistan, tapi yang paling banyak produk Cina, made in Cina. Belum ada made in Baitul Izzah. Tapi begitu lihat orang Indonesia, lihat handphone, apa yang terpikir? Bagaimana caranya bisa kredit? Produktivitas kita yang rendah, ikhtiar kita yang rendah, menjadikan kita tertinggal. Padahal Allah memberikan gambaran dalam Quran betapa kita disuruh berkarya untuk menjemput keberkahan dunia dan akhirat. Ulama-ulama dahulu, selain memahami ilmu-ilmu agama, dia juga memahami ilmu umum sebagai gambaran bahwa ikhtiar itu penting. Katakan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ahli Quran, ahli hadis, penghafal Quran dan muhadis. Ribuan hadis dia hafal. Tetapi dia juga ahli sosiologi. Apa buktinya? Dia menulis kitab yang bernama Al-Muqaddimah. Kitab Al-Muqaddimah itu 14 jilid. 14 jilid dia tulis bagaimana mengatur umat, mengatur masyarakat. Jadi sebelum orang kita banyak belajar ke barat tentang teori masyarakat, Auguste Comte dan lain-lain, sebenarnya Islam sudah punya Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. 14 jilid dia tulis pakai tangan dalam bahasa Arab yang rapi, tertata, teratur. Generasi kita, adik-adik kita, nulis skripsi saja, barang dari Google dimasukkan semua. Ibnu Sina, dia ahli fikih, ahli usul fikih, ahli Quran, tetapi dia juga ahli kedokteran. Bahkan ensiklopedi kedokteran pertama kali ditulis oleh Ibnu Sina. Dia menulis ensiklopedi yang bernama At-Tib, tentang filosofi pisau bedah, tentang penyakit-penyakit saraf,
tentang organ-organ tubuh manusia, ditulis lengkap oleh Ibnu Sina, seorang ulama besar tapi paham dalam dunia kedokteran. Yang terjadi hari ini pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ada dikotomi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Seakan-akan orang yang ahli agama tidak harus mempelajari ilmu umum, dan ahli ilmu umum tidak mempelajari ilmu agama, sehingga yang ada sekuler itu luar biasa. Pendidikan kita hari ini, coba Bapak Ibu sekalian, bagaimana anak yang seminggu dijejelin ilmu-ilmu umum dari A sampai Z hanya belajar agama 2-3 jam kalau itu di sekolah umum. Maka sayang, banyak orang pintar tetapi tidak benar. Kenapa? Tidak seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia yang dia dapatkan. Makanya saya masih yakin pesantren-pesantren, boarding school, madrasah dan lain sebagainya sebagai alternatif untuk mencetak generasi. Kalau orang tuanya tidak bisa ngaji, titipkan pada ulama, masukkan ke pesantren. Kita kadang les musik itu berani bayar berjuta-juta, les bahasa berani bayar berjuta-juta. Begitu guru ngaji, bayarnya diutang sampai bulan depan. Padahal kalau nanti orang tua kita meninggal, orang tua kita meninggal, kita meninggal, anak kita yang mensolatkan. Ilmu yang dari guru ngaji yang diutang 2 bulan 3 bulan baru dibayar tadi, bukan ilmu dari musik dan lain sebagainya, bukan ilmu bahasa, walaupun musik dan bahasa juga penting. Tapi jangan sepelekan ilmu agama. Ikhtiar umat ini yang begitu rendah, ikhtiar umat ini yang tidak produktif, sehingga menjadikan umat ini tertinggal. Ini sedang diusulkan biaya haji naik. Berapa persen, Pak? Hampir 100%. Padahal tahun ini porsi haji banyak. Mungkin ada kasus nanti banyak yang tidak berangkat padahal porsinya ada, karena nggak mampu melunasi. Apa yang terjadi, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian? Umat ini memiliki keinginan yang tinggi, tapi ikhtiar kita rendah. Harusnya membuat konsep perencanaan yang ada pada jalan tengah. Apakah pesawat itu hanya satu yang dipakai? Kan banyak alternatif-alternatif yang lain. Apakah penginapan itu harus lewat jalur tangan yang kedua? Nah, ikhtiar dulu, maksimal dulu, bela umat dulu, sehingga umat ini merasa ada yang terayomi. Umat Islam ini kalau mengumpulkan zakat dengan cara yang baik dari masjid ke masjid dan dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, diatur dengan konsep yang baik, tidak ada yang miskin, Bapak Ibu. Maka pengelola zakat perlu juga dilatih, masjid perlu juga melatih manajemen masjid berbasis zakat, sehingga dari umat kembali kepada umat. Pada masa sahabat Rasulullah kan disampaikan Baitul Mal, bagaimana mengelola itu dengan konsep pendekatan-pendekatan ilmuwan yang luar biasa, sehingga apa yang terjadi hari ini beda jauh dengan dulu. Ini kalau kurang yang digenjot pajak, kurang yang digenjot pajak. Bersin pun kalau perlu pakai pajak. Jadi kalau Bapak Ibu bersin di restoran sambil minum, itu bayar pajak. Ikhtiar produktivitas umat ini rendah, maka tentunya umat harus istiqomah dan konsisten untuk mengejar ketertinggalan itu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan umat ini mundur adalah rusaknya moral umat, mungkaratul akhlak. Kalau orang sudah tidak ada yang berdakwah mengajak agama Allah, kalau orang sudah tidak ada yang mengajarkan kalimat Allah, kalau orang sudah tidak mengisi masjid,
Kalau orang sudah tidak ada yang mampu mengajak orang untuk dekat kepada Allah, moral itu akan rusak. Yang atas rusak, korupsi terus menerus, sistemnya membuat orang untuk korup. Yang bawah juga mau dinabobokkan. Narkoba merajalela, seks bebas merajalela. Kalau seperti ini generasi tidak dibangun dengan keistiqomahan dan konsisten, maka moral akan rusak. Kalau moral itu rusak, maka umat akan mundur. Dulu Islam itu mampu menguasai sepertiga dunia karena pemimpin-pemimpin umat sibuk dengan mengatur kekuasaan, tidak sibuk membangun konsep ilmu dan dakwah, sehingga sedikit demi sedikit kepemimpinan Islam, konsep Islam, sistem Islam terpinggirkan. Bahkan di Turki, kekhalifahan terakhir ini ada di Turki. Hampir pada waktu itu azan pun diganti dengan bahasa Turki. Turki Utsmani runtuh, diganti dengan konsep Kemal Atatürk. Kemudian dibaratkan semua sistem, disekulerkan semua sistem, dianggap sistem sekuler itu maju dan mampu menandingi Islam. Ternyata bukan maju, yang ada malah porak-poranda. Maka bangkitnya Turki sebagai model konsep kekhalifahan Islam hari ini memberikan inspirasi bagi umat. Tidak akan pernah ada penataan umat kalau dia tidak dekat kepada Allah dan Rasulnya, tidak dekat kepada Al-Quran dan hadis. Suatu ketika saya ditanya, apakah konsep demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Nah, ini kan perdebatan panjang. Maka dijawab dalam Munas Alim Ulama, Majelis Ulama Indonesia, bahwa Islam memberikan arahan dalam berbagai ketatanegaraan. Ada yang mengatakan demokrasi bertentangan dengan Islam. Yang benar adalah musyawarah, tergantung penerapannya. Apapun modelnya, kalau penerapannya jauh dari Quran dan hadis, maka tidak akan menghasilkan cara yang baik. Maka jangan kaget nanti sebentar lagi akan banyak orang-orang yang datang ke masjid, yang tadinya nggak sholat ke masjid jamaah, kemudian berada di mimbar-mimbar menyampaikan visi dan misi membangun Indonesia ke depan. Orang tiba-tiba nggak ke masjid, dia datang ke masjid, kemudian ceramah, kita akan bersama membangun jamaah. Nah, itu nanti akan muncul sinetron itu sebentar lagi. Tunggu tanggal mainnya. Nah, harusnya umat memiliki wacana juga yang logis terhadap hal ini. Kalau ada jamaah yang nyalak, ini kan politik sedikit. Kalau ada yang setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Harus dihukum. Karena di Senayan itu, kalau tidak ada orang-orang Muslim yang ahli agama, maka akan diisi oleh orang-orang lain yang tidak ahli agama. Padahal itu melahirkan keputusan-keputusan. Produk hari ini adalah produk politik. Naik turunnya haji itu produk apa? Produk politik. Kurikulum Indonesia itu produk apa? Produk politik yang semuanya diketok dan disahkan di parlemen. Maka semakin banyak orang yang berdakwah di parlemen, semakin bagus. Masalahnya banyak juga umat Islam di sana, tapi banyak tidak membawa pengaruh. Ini tidak usah dipertanyakan, diperdebatkan, tapi direnungkan. Rusaknya moral ini sudah berlapis-lapis. Rusaknya moral sudah berlapis-lapis, diserang dengan narkoba. Kalau diserang dengan narkoba, maka umat itu akan lemah. Kalau umat itu lemah, jangankan dia produktif, yang ada dia akan ketergantungan terus-menerus dan hancur. Dia serang dengan pornografi, dia serang dengan seks bebas, naudzubillah min dzalik. Kalau generasi sudah hancur habis, maka dia akan mudah bangsa-bangsa lain itu untuk mengambil sumber daya alam sebuah negara dan bangsa. Dia akan mampu ekspansi. Tidak hanya mengambil sumber daya alamnya, dia akan mampu memasukkan ideologi-ideologi tertentu. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka benar kata Syekh Syakib Arsalan bahwa
yang menyebabkan umat ini mundur adalah rusaknya moral umat. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Pantas Rasul diturunkan yang pertama untuk memperbaiki tatanan akhlak. Dia dihadapkan situasi dan kondisi yang keras, dihadapkan situasi kondisi yang sulit. Keikhlasan yang dimiliki oleh Rasul dalam berdakwah sehingga mampu menurunkan hidayah Allah, sehingga Mekah menjadi Mekah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, yang dulunya Yastrib semuanya tanah kering menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah. Wa ma dzulumati ila nur, dari yang gelap menjadi yang bercahaya. Maka rusaknya moral umat ini luar biasa hari ini. Tugas kita berat, semakin berat dan semakin berat. Kalau dirasakan ya terasa berat, kalau tidak dirasakan ya biasa saja. Orang melihat setiap hari kriminal meningkat. Di sisi lain ada rumah yang mau roboh tapi masjid kasnya 250 juta. Di sisi lain ada orang kelaparan tapi masjid di sampingnya kasnya 400 juta. Nah ini. Maka tugas kita adalah bagaimana konsisten dan istiqomah dalam agama Allah, mempelajari ilmu-ilmu, menata umat dan menata keluarga. Selanjutnya, apa yang menyebabkan umat ini mundur? Tidak mau berkorban untuk agama. Kalau umat ini sudah tidak mau berkorban untuk agama, tidak mau korban untuk agama, tidak mau berdakwah untuk agama Allah, tidak mau beristiqamah di jalan Allah, umat ini akan mundur. Berkorban untuk agama tidak boleh hitung-hitungan. Makanya tadi moderator MC menjelaskan, mengingatkan nomor rekeningnya diulang. Kalau perlu diulang-ulang terus. Semakin umat itu produktif dan dekat dengan agama, maka umat itu akan maju. Bagaimana kita bangun ekonomi berbasis keumatan? Satu masjid, satu UMKM. Kalau di Kabupaten Tangerang ada 5.000 masjid, berarti lahir 5.000 UMKM. Satu orang saja kita dampingi untuk berjualan di sekitar lingkungan masjid. Kalau semua masjid visinya sama, maka akan lahir banyak ahli ekonomi, orang yang menekuni ekonomi dan naik taraf hidupnya. Yang tadinya tidak membayar zakat, tahun depan dia mampu berzakat, dan akhirnya kepada kemakmuran umat. Kemudian apa yang menyebabkan umat itu mundur? Minder dengan identitas keislaman, minder dengan nilai-nilai keislaman, padahal Islam adalah jalan hidup yang sempurna. Tetapi orang tidak berani mengatakan saya Islam. Bapak kalau mau merasakan betapa terpinggirnya Islam, hidup di negara-negara lain. Bagaimana kita merasakan puasa di tengah negara atau daerah orang-orang yang tidak berpuasa? Luar biasa itu. Kalau kita sholat di negara-negara tertentu yang minoritas Islam, kita jadi tontonan, itu sedang ngapain? Tapi kalau kita kuat dengan identitas Islam, Bapak Ibu sekalian, pecahan negara-negara Soviet banyak kemudian yang menjadi negara Islam, banyak yang menggunakan sistem Islam. Padahal dulu Soviet itu negara yang memusuhi oleh Islam, anti terhadap Islam komunis itu. Tetapi pecahan-pecahan negaranya banyak menjadi negara Islam. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tidak ada yang mampu menahannya. Tetapi kalau Allah sudah menyesatkan umat, golongan, tidak ada yang mampu membuat dan memberikan hidayah kecuali Allah sendiri. Maka kita jangan minder dengan identitas keislamannya. Padahal Islam ini sudah masuk nilai undang-undang. Pernikahan masuk ke undang-undang, waris masuk undang-undang, pendidikan masuk undang-undang. Bahkan akan banyak digodok terkait dengan nilai-nilai keislaman yang dimasukkan ke undang-undang. Kalau kita sendiri minder dengan identitas Islam, maka umat ini akan mundur. Sudah ada bank syariah, walaupun sistemnya perlu kita kaji yang syariah yang mana.
Apakah akadnya yang syariah atau sistemnya atau bagaimana? Sudah ada lembaga pendidikan Islam. Bahkan zakat sudah masuk, undang-undang diatur oleh negara. Lahir Basnas untuk melindungi dan mengatur, membuat regulasi. Kita jangan minder terhadap identitas keislaman. Kalau kita minder terhadap identitas keislaman kita, maka umat lain yang akan naik dalam identitasnya. Dulu kalau ada orang yang berjenggot dicurigai komunis, teroris. Padahal itu kan sunnah Rasulullah SAW. Memasyarakatkan sunnah itu penting. Bagaimana kita mulai kegiatan pagi kita sebelum berangkat sholat duha. Keluarga kita didik untuk sholat duha. Bagaimana malam kita bangunkan anak kita, istri kita, suami kita untuk qiyamul lail. Kalau itu dilaksanakan, umat akan tangguh dan umat akan kuat. Maka jangan berharap umat ini akan kuat, umat ini akan tangguh kalau sholatnya saja belum benar. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hajat hidup kita. Perbaiki sholat keluargamu, maka Allah akan perbaiki nilai-nilai keislaman yang ada dalam keluargamu. Perbaiki sholat. Makanya kalau nengok orang sakit, semua yang ditanyakan sakitnya apa. Padahal perlu diingatkan juga, sudah sholat belum? Kalau kesulitan, dibantu untuk tayamum. Itu perlu. Dakwah kepada orang sakit itu penting. Sehingga saya pernah membuat tuntunan terhadap orang-orang sakit, tuntunan Islam terhadap orang-orang sakit. Karena saya melihat suatu ketika saya diminta menjadi badan pengurus harian salah satu rumah sakit Islam, saya bilang, apa ini yang menyebabkan orang ini sakit? Begini-begini Pak. Pernah kamu tanya satu persatu? Enggak, waktunya sholat? Enggak. Justru ada media-media itu ingatkan waktunya sholat, diajak tayamum. Jadi sholat pun tetap dekat kepada Allah. Kan dekat kepada Allah itu di mana tempat dan di mana keadaan, dalam keadaan apapun. Kalau kita tidak mampu sholat berdiri, boleh sholat dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu, boleh berbaring. Berbaring pun sudah tidak mampu, boleh dengan isyarat. Isyarat tidak mampu, sampai disolatkan. Orang yang tidak sholat ke masjid, KTP-nya Islam, diajak ke masjid, nggak mau. Kalau ada orang ngaji dihina-hina, tapi ujung-ujungnya juga disolatkan di masjid sebelum diberangkatkan ke alam kubur. Makanya kalau lihat tetangga, kita ajak ke masjid. Pak, ayo kita ke masjid. Kita belajar di belakang imam. Jangan sampai ke masjid nanti posisi kita sudah di depan imam, disolatkan jenazah kita. Jangan sampai kita minder dengan identitas keislaman kita. Kalau kita minder dengan identitas keislaman kita, berarti kita sedang lemah dan tidak percaya terhadap agama kita. Padahal Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Diturunkannya Islam ini menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam haji wada Rasulullah menerima wahyu yang terakhir itu, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mulia, agama yang tinggi, yang digunakan untuk menyempurnakan umat-umat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita minder bagaimana? Maka jangan juga minder. Anakmu sekolah di mana? Sekolah Islam, pesantren. Kamu kerja di mana? Bank syariah. Syariah mana? Bingung juga saya syariah yang mana itu. Yang terakhir, apa penyebab umat ini mundur? Islam seakan menjadi agama akhirat saja. Padahal Islam juga agama dunia yang mengajarkan terhadap dunia dan menjadikan dunia itu tempat untuk berjuang, tempat untuk berikhtiar, tempat untuk menempa diri, hingga kelak ketika Allah panggil kita, Marzuki, waktumu di dunia ini sudah habis, maka bergegaslah untuk menghadapku dan menuju ke alam selanjutnya. Kalau umat memiliki kesimpulan yang sama,
dunia tempat untuk membangun produktivitas, membangun ibadah dengan maksimal, maka hidup ini akan kita lalui dengan maksimal. Jangan kita bangun siang jam 8, ngopi dan ngerokok sampai jam setengah 10. Bursa saham Amerika, Eropa sudah berantem, kita baru bangun tidur dan ngerokok, nggak produktif. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jawaban dan solusi dari problem-problem ini adalah dengan taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan berilmu. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajat dua golongan manusia, orang yang beriman dan orang berilmu pengetahuan. Kenapa derajat kita nggak diangkat? Jangan kita baru punya iman belum punya ilmu, atau juga sebaliknya baru punya ilmu belum punya iman. Selaraskan ibadah ini, urusan kepada Allah ini dengan dunia kita, sehingga lahir tawazun, seimbang. Kita menjadi umat yang produktif, menjadi umat yang maju, menjadi umat yang mampu menjadi teladan bagi umat-umat yang lain. Ajarkan Islam dengan tenang, nyaman dan indah. Buktikan Islam adalah agama yang istiqomah. Di Amerika ini Islam sudah mulai menggeliat. Di negara-negara yang Islamnya dimusuhi sudah mulai menggeliat. Dulu kalau mungkin di Amerika susah nyari masjid, sekarang sudah orang beli tempat-tempat tertentu, ruko untuk masjid, untuk lakukan perkumpulan-perkumpulan Islam, diskusi-diskusi Islam. Di negara-negara yang dulu Islam sudah dimusuhi, dihajar, dihabis-habiskan, ternyata banyak juga orang yang masuk Islam. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berikhtiar dengan maksimal, sehingga kemunduran umat yang ditulis ini mudah-mudahan hanya menjadi opini, dan kita menjadi umat yang maju, menjadi umat yang berkembang, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita lanjutkan dengan diskusi, masukan, tanya jawab, mengkritik, menghajar, menghabisi pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi. Tadi disampaikan 8 agama itu belum. Kalau membela umat Islam sudah banyak dilakukan. Masjid, pesantren, semua dibuat. Bahkan yang kurang makan, yang kurang apa dibantu, dipikirkan untuk membela agama Islam, meneruskan kerja Rasulullah. Ini sedikit. Tidak berani untuk berkorban, merupakan harta dirinya untuk membela agama. Intan Rasulullah yang cukup, maksudnya untuk meneruskan pada kerja kenabian, karena kita umat terbaik. Kira-kira ini apa? Walaupun konsep apa kita buat dipikirkan, kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, tidak akan sampai. Baik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, aku tinggalkan engkau dua perkara. Jika perkara ini ada pada dirimu dan umat, maka engkau akan menjadi umat yang kuat, umat yang mulia.
kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membela agama sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Kalau dia dokter, bagaimana seorang dokter yang berdakwah? Kalau yang nyuruh berdoa seorang dokter, itu orang nurut, Pak. Bapak sekalian, pasien, nanti sebelum minum obat baca basmalah dulu. Pas habis minum obat, baca hamdalah. Jangan tergantung sama obat, tapi tergantung sama Allah. Itu sarana saja. Kalau saya yang ngomong, udah biasa guru agama, guru ngaji. Tapi kalau yang ngomong dokter, luar biasa. Kalau ada ahli teknik yang berbicara agama, itu luar biasa. Sehingga dia paham, kalau konstruksi jalan begini ini, biayanya hanya 1 miliar, kenapa 3 miliar? Oh ternyata lelangnya butuh 0,5 miliar. Maka dakwahlah, jangan beginilah. Kalau begini ini 6 bulan lagi jalan sudah ambles. Kontainernya besar, tetapi kapasitas jalannya itu kan orang teknik. Kalau orang agama tidak tahu konstruksi itu, maka dia berdakwah sesuai kemampuannya. Kemampuan kita berdakwah adalah yang paling maksimal, menjadi teladan bagi umat lain dan orang lain. Itu cara membela agama yang awal saja dulu. Waktunya sholat, kita sholat ke masjid. Anak kita, kamu harus disiplin. Tapi begitu sholat, kita nggak ada ke masjid. Cara yang paling mudah tapi berat membela agama adalah istiqomah di jalan Allah, jaga sholat 5 waktu. Maka benar, kalau kamu selama 40 hari berturut-turut tidak tertinggal sholat berjamaah, ada perubahan yang ada dalam dirimu, memperbaiki. Jadi agama itu bukan hanya konsep, tapi teorinya ada. Tidak hanya juga teori, tapi prakteknya juga penting. Aplikasi membela agama Allah, membela Allah itu sesuai kapasitasnya. Kalau kita punya rizki yang banyak, akhnia, berilah makan kepada anak-anak yatim. Kenapa? Karena dalam rizki yang kita dapatkan ada hak orang lain. Itu membela agama Allah, agar orang-orang yang lapar ini tidak buat kriminal. Karena ditanya, kenapa kamu mencuri? Lapar, Pak. Abu Bakar As-Siddiq pernah menunda orang mengeksekusi. Kenapa? Karena dia pada waktu itu berhari-hari gak makan. Pantas ini gak makan, nyuri karena gak makan. Ini nembak orang, bunuh orang dengan mencuri kakao untuk makan, berimbang hukumannya. Kenapa ibu nebang kayu jati dengan suami? Ini mau saya jual, Pak, saya sudah lapar, makan gak ada yang dimakan. Nah, inilah hukum dunia. Maka Allah memiliki hukum yang mengajarkan kita untuk berbuat kepada orang lain dan melahirkan keteladanan. Kalau ada dalam diri kita teladan, uswah hasanah, maka insya Allah akan mampu menjadi teladan bagi orang lain. Ini uswah hasanah, ini cara membela agama Allah yang baik. Jadi kalau stigma terhadap orang Islam itu buruk, rubah stigma itu dengan akhlak kita. Bangun silaturahim, berbicara yang santun, muliakan tetangga. Itu cara Rasulullah SAW. Rasul itu kalau masak daging kambing, kuahnya sampai dibanyakin agar kiri kanan kebagian. Nah, kita makan enak di suatu tempat dengan keluarga, tiba-tiba ada orang minta-minta, kamu ganggu dan rusak pemandangan aja. Kalau perlu ajak makan atau bungkusin agar dia makan. Itu cara dakwah yang dasar untuk memperbaiki agama Allah, menolong agama Allah. Tidak perlu kita tolong, tapi ini adalah cara kita untuk membuktikan bahwa kita diciptakan sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Keteladanan, percontohan pemimpin. Kita ini pemimpin yang akan menjadi teladan bagi umat lain. Saya kira itu, Pak.
Jam 7 saya harus berangkat ke bandara mungkin, karena jam setengah 10 ada penerbangan. Mohon izin ya. Apa lagi ada? Nah, apa lagi? Menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Untuk yang ini kajiannya kan umum ya, luas sekali. Dan ini sudah, kalau saya pribadi sudah pernah juga mendengar di mana akhwat muslimin menggelitik sih kalau kita angkat tema ini, menggelitik dan memotivasi kita. Nah, apa kontribusi kita? Saya simpel mungkin ya konsepnya ya konsep bahagia aja Pak bahasanya. Jadi konsep bahagia itu dengan kita beragama dari dimensi yang paling kecil, nah itu nanti kita sampai makro nasional, mungkin global, ya kan peran kita di mana paling gitu. Konsep bahagia itu seperti yang kita yakini Islam, 3 aja sebenarnya. Ya tadi akidah la ilaha illallah, ini pilar bagaimana kita bawa ke kehidupan kita, baik secara perorangan, kelompok, lembaga, ya dari yang kecil sampai pemerintah. Nah ini yang kalau tidak dibawa, ya masalah, pasti akan tidak bahagia. Yang kedua, ya syariah itu ada 5 koridornya untuk menjadi hayatan thayyibah. Ya perhatikan yang 5 ini, ya kan. Yang terakhir akhlak tadi, apa yang disampaikan oleh Syekh Sakit tadi yang sangat ya luar biasa, itu memang itulah info dan faktanya. Nah kalau kita mau bahagia, yang selalu dipertanyakan itu how to-nya, how to bagaimana mengimplementasikannya terhadap diri kita sebagai personal, kemudian ke kelompok, ya jamaah bahasa syariahnya, lembaga. Nah yang paling bermasalah itu kan kadang-kadang ke lembaga, kemudian ke lembaga yang paling besar di pemerintah misalnya, di situ ada pimpinan. Makanya tadi permasalahannya benturan ya, selalu kan kita ini dibenturkan ya Pak Ustaz ya, benturannya sekularisme. Nah ini kan tidak mudah menjawabnya. Pada sampai dari pendidikan akhirnya menghasilkan orang-orang punya gelar, punya pendidikan, punya ilmu, tapi belum tentu itu nanti diimplementasikan di level lembaga. Tadi misalnya di kota perdagangan kan tidak mudah juga. Nah itu sudah terus nanti ya punya ya, dampak gitu ya. Nah saya pikir untuk yang paling penting ya untuk merubah how to-nya itu selanjutnya kan ke sistem. Ya, kalau udah how to bagaimana melakukannya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat sistem, terus sekarang ini bagaimana memanage sistem manajemen, bagaimana memanage semua ini. Gak bisa kita selesaikan tadi masalahnya semua, gak bisa. Ya, jadi how to-nya harus betul-betul ya untuk satu hal bagaimana sistemnya, manajemennya, bagaimana menerapkan la ilaha illallah akidah itu dalam kehidupan pribadi. Nah, selanjutnya kalau udah 3 ini kita laksanakan, kita yakin ya. Saya yakin Islam itu baru mengantarkan kita kepada al-falah di dunia wal akhirat. Selama ini 3 ini kita tidak perhatikan, ya bagaimana berpikir keras, iya, bagaimana mengimplementasikan. Selama tidak diimplementasikan tidak akan berubah apa-apa. Mungkin itu yang tanggapan dari yang disampaikan ya statement di mana takhawal muslimin tadi atau pada. Nah yang terakhir dari pendidikan dan ekonomi, nah inilah untuk merubah ya how to-nya. Nah, selalu gini Pak, kalau di masjid itu ada diangkat terus dikotomi, ini kan diangkat terus ya. Misalnya di masjid ini, mungkin ini yang mau saya dengar dari Ustaz tadi penjelasannya, kita mau merubah umat ini yang paling mudah itu kan dari ekonomi. Karena orang tidak makan, tidak lapar, bagaimana memajukan umat? Rasulullah itu mencontohkan tuh masjid sebagai sentral. Oke, itu sepakat kita semua. Tapi nanti ada pemahaman yang, oh di masjid itu nggak boleh bicara ekonomi. Satu, oh di masjid itu nggak bisa bicara pasar. Oh di masjid itu nggak bisa ngomongin transaksi. Nah, ditambah lagi dengan membuat hadis-hadis lain, dibenturkan, ya.
Kalau tempat yang paling jelek, tempat yang paling buruk itu pasar. Nah, seakan-akan kita nggak mau ke pasar, nggak mau menguasai teori demand and supply. Nah, ini kan selalu dibenturkan. Akhirnya kita nggak tetap maju kan. Jangankan kita memikir bagaimana mendirikan UMKM, apalagi berpikir yang paling besar dari skala makro nasional maupun makro global. Saya pikir ini ya mohon penjelasan. Kira-kira bagaimana untuk yang ekonomi saja deh dulu ya. Bagaimana solusinya kira-kira? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami Islam itu harus sumuliyah, lengkap. Ketika kita memahami ayat, ada asbabun nuzul, sebab ayat itu diturunkan. Sababun nuzul itu adalah ilmu yang digunakan untuk memahami ayat Allah yang diturunkan. Kalau hadis namanya sababul wurud, asbabul wurud. Kenapa Rasulullah mengucapkan hadis itu? Ada yang mengucapkan hadis terkait dengan orang miskin itu akan masuk surga, kata Rasulullah. Karena Rasul itu dalam asbabul wurudnya memberikan motivasi kepada orang miskin agar tidak lemah imannya. Tapi kalau ketemu orang kaya ini juga akan banyak masuk surga. Memberikan motivasi agar orang kaya tetap menjaga orang miskin. Sababul wurud. Maka nilai-nilai itu menjadi pedoman dalam mengambil hukum. Jadi kalau para mufassir itu menafsirkan ayat, itu ada disiplin ilmu. Satu ilmu Al-Quran, yaitu ilmu qiraah, ilmu tajwid, ilmu tafsir. Kalau dia ilmu hadis, ada dirayah hadis. Kemudian rijalul hadis. Kalau dia mau menjelaskan dalam perspektif fikih, ada ilmu usul fikihnya dulu, baru fikihnya. Nah, kemampuan umat terhadap ilmu juga terbatas. Bagaimana membangun ekonomi umat? Tentunya tidak hanya sebuah tatanan teori, tapi dipraktekkan. Bagaimana masjid itu sebagai model untuk mengatur umat, menata umat. Maka Rasul ketika berhijrah itu, yang dibangun pertama kali itu bukan pasar, masjid dulu. Masjid sebagai tiang tauhid. Begitu tauhidnya sudah kuat, maka dia bangun pasar. Karena pada waktu itu sistem ekonomi ribawi sudah terlanjur dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka cara menguasainya juga berbisnis, tetapi mendirikan pasar, membangun komunitas agar menyingkirkan orang-orang Yahudi yang terlanjur menggunakan sistem ribawi dan lain sebagainya. Pemahaman tentang bagaimana masjid sebagai tempat untuk memecahkan umat itu juga harus di breakdown sesuai dengan kapasitasnya. Oh, ternyata di masjid ini cocok untuk membuat apa? Maka masjid memiliki visi terkait dengan itu dan kita lakukan pendampingan. Lahirlah satu produk apa yang tidak ada pada umat. Di Citra itu ada anak muda yang setiap malam nongkrong. Maka saya tanya, kamu ini kalau nongkrong ngapain? Ngopi, Pak. Kamu bisa bikin kopi? Bisa, Pak, saya alumni barista tuh. Saya teleponkan beberapa kementerian, siapa yang mau ngelatih orang ini untuk barista kopinya. Akhirnya saya siapkan di samping masjid, kafe, masjid sebagai media dakwah remaja. Ini hal kecil, tapi menjadi miniatur bagi hal lain, bahwa mengurus masjid tidak hanya mengingatkan untuk sholat, tapi mengatur ekonomi dan lain sebagainya. Bahagia, as-sa'adah. Imam Al-Ghazali pernah menulis kitab yang bernama Kimiatus Sa'adah, butiran kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tidak akan ada selama kita tidak yakin akan adanya Allah dan Rasulullah SAW. Makanya ada satu penelitian di Jepang ini begini. Ini air dicaci maki dulu, kemudian ditaruh di mikroskop, dilihat partikel-partikel air ini buruk sekali. Tapi ketika air ini didoakan dulu, bismillahirrahmanirrahim, air yang baik,
yang untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia, ditaruh di dalam satu mikroskop, partikelnya teratur. Betapa ini adalah makhluk hidup yang bernama air ini juga perlu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu betul. Ibnu Sina pernah menulis psikologi kesehatan. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau susah sekali disembuhkan, adalah penyakit mental. Apa penyebab penyakit mental? Hilangnya kebahagiaan. Kenapa dia tidak bahagia? Dia tidak yakin adanya Allah, tidak yakin akan adanya agama yang mampu mengantarkan kehidupan dunia dan akhirat. Saya kira banyak yang nanti diskusikan, luas kajiannya terhadap kajian ini, tetapi intinya adalah ifda binafsi. Kita mulai dari diri sendiri. Kalau pengen umat ini maju, ya diri kita harus maju dulu. Kalau pengen umat ini produktif, diri kita harus produktif dulu. Kalau pengen umat ini cerdas, diri kita harus cerdas dulu. Jangan sampai kita menyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi ternyata kita tidak berbuat baik. Itu kena pasal dalam Al-Quran, kabura makhtan. Dia nyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi dirinya tidak berbuat baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya dari kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak menjadi utang di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah